Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak untuk membahas soal wawasan kebangsaan sebagai bagian dari seleksi akademik TNI dan Polri tahun 2024. Namun sebelum lanjut jangan lupa tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Baik, seperti apa soal wawasan kebangsaan sebagai bagian dari seleksi akademik TNI dan Polri pada tahun 2024? Kita mulai bahas dari soal yang pertama. Soal yang pertama berkaitan dengan semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang menganut pada sila keberapa nasionalisme? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang I? Berkaitan dengan nasionalisme erat kaitannya dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, opsi yang C. Berikutnya soal nomor 2, 3 tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 yaitu apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang I? Berkaitan dengan 3 tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPKI yang pertama berkaitan dengan dasar negara, itu ada 3 tokoh. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, kemudian ada Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sehingga opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Supomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin. Berikutnya, rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan rumusan Pancasila yang sah dan resmi termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tepatnya pada alinea keempat. Opsi yang E. Berikutnya, sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang I yang berkaitan dengan tindakan negatif. Yang termasuk tindakan negatif dari opsi yang ada itu adalah opsi yang B, eksklusivisme berkaitan dengan perpecahan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 30 dinyatakan sistem pertahanan Indonesia sistem pertahanan rakyat semesta. Adanya komponen utama dan komponen pendukung. Komponen pendukungnya itu adalah TNI dan Polri. Opsi yang tepat opsi yang I. Kemudian rakyat sebagai komponen pendukung. Berikutnya, soal nomor 6, rumusan Pancasila yang terdiri atas aspek, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat, serta diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dicetuskan oleh berkaitan dengan rumusan dasar negara Indonesia sesuai dengan 5 aspek yang dinyatakan soal nomor 6, itu merupakan rumusan yang dicetuskan oleh apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang I. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang C, Muhammad Yamin. Berikutnya, soal nomor 7, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang I. Pancasila disahkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Opsi yang tepat, opsi yang C. Berbarengan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya, soal nomor 8. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan Pancasila, itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Opsi yang tepat, opsi yang C. Kalau hukum tertinggi itu Undang-Undang Dasar.
hukum tertulis tertinggi juga Undang-Undang Dasar. Sehingga sekali lagi opsi yang tepat opsi yang C. Berikutnya, soal nomor 9. Nilai instrumental dalam ideologi Pancasila adalah terdapat 3 nilai sebagai bagian dari nilai termuat di dalam Pancasila. Ada nilai dasar, instrumental, dan praksis. Berkaitan dengan nilai instrumental itu adalah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga opsi yang tepat itu adalah opsi yang D, lewat peraturan pemerintah. Opsi yang D. Berikutnya, soal nomor 10. Tidak membedakan hukum untuk setiap orang maupun kalangan yang bersalah merupakan wujud sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sila ke berkaitan dengan keadilan. Apakah A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat, opsi yang E. Itu sila kelima. Berikutnya, soal nomor 11, judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dogotsu Jomiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni tahun 1945 adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Judul pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno, opsi yang tepat opsi yang C, lahirnya Pancasila. Sehingga tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nomor 12. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila apakah A, B, C, D, atau opsi yang E? Berkaitan dengan kehendak, keinginan. Tidak memaksakan keinginan atau pendapat, itu berkaitan dengan sila keempat. Opsi yang tepat, opsi B. Berikutnya, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat adalah usulan calon dasar negara yang dikemukakan oleh apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat ini merupakan usulan dari Dr. Supomo. Opsi yang A. Berikutnya, gambar yang ada pada burung Garuda sebagai lambang negara kita melambangkan sila-sila yang ada pada Pancasila. Yang melambangkan sila ketiga adalah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang E. Sila ketiga, pohon beringin. Berikutnya, soal nomor 15. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur tentang pemeliharaan negara terhadap fakir miskin. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke apakah A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat itu berkaitan dengan nilai keadilan, opsi yang E, sila kelima. Berikutnya, soal nomor 16. Setelah disepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka, pada 22 Juni tahun 1945 dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Ketua dari Panitia 9 itu adalah opsi yang C, Insinyur Soekarno. Soal berikutnya, soal nomor 17, agenda pokok sidang BPUPK yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945 membahas tentang apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Jadi BPUPK bersidang 2 kali. Sidang pertama membahas dasar negara, sidang yang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli membahas berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. Sehingga opsi yang tepat opsi yang D. Berikutnya soal nomor 18. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal opsi yang tepat atau opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi yang tepat itulah pasal 1 ayat 1. Berikutnya soal nomor 19. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan perang harus disetujui oleh. Jadi Presiden itu harus menyatakan amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, termasuk pernyataan perang,
itu wajib mendapatkan persetujuan dari apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi yang tepat adalah opsi D, DPR. Berikutnya, soal nomor 20. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan panitia apa berkaitan dengan teknis merumuskan lambang negara. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat adalah opsi yang C, panitia lencana negara. Berikutnya, ancaman non-militer, salah satunya adalah pasar bebas, termasuk dalam bidang ancaman apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan pasar bebas, itu erat kaitannya dengan opsi D, ekonomi. Berikutnya, 22, peraturan daerah atau Perda berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah pada tingkat provinsi dibuat oleh apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan Perda itu merupakan kesepakatan lembaga DPRD dan gubernur. Opsi yang B. Berikutnya, pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang A, Presiden. Berikutnya, dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Ini merupakan salah satu asas pemilu di Indonesia, yaitu perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Berkaitan dengan hal tersebut, perlakuan yang sama itu erat kaitannya dengan asas adil, opsi D. Berikutnya, soal nomor 25. Jenis ancaman militer berupa sebuah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana yang menyerang objek-objek vital nasional dan instansi strategis disebut apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat itu erat kaitannya dengan menyerang objek-objek vital, itu opsi yang C, sabotase. Baik, itu tadi berkaitan dengan 25 soal wawasan kebangsaan sebagai bagian dari tes akademik TNI dan Polri pada tahun 2024. Tetap semangat dalam mempersiapkan tes akademik adik-adik calon Polri dan TNI pada tahun 2024. Sekali lagi, jangan lupa tetap dukung channel ini terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, komen, dan share sehingga semua mendapatkan ilmu yang terbaik dalam persiapan akademik TNI Polri tahun 2024 ini. Tetap semangat. Kemudian sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.